Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu. Dan ini teman saya Dimas. Ini Mira dan Johan. Di video ini kita akan menjelaskan tentang filsafat ilmu bab 6 yang berjudul metode abduksi dan deduksi. Penasaran? Simak video berikut ini ya. Ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai kata benda ataupun kata kerja. Sebagai kata benda, ilmu pengetahuan merupakan hasil yang sudah jadi. Sedangkan sebagai kata kerja, ilmu pengetahuan adalah metode ataupun cara. Dalam kegiatan ilmiah terdapat 3 unsur, yaitu rumusan masalah, metode sebagai proses, dan jawaban sebagai kepercayaan ilmiah. Terkait dengan metode ilmiah dan metode berpikir, terdapat beberapa metode yang akan dibahas, yaitu mengenai metode abduksi dan metode deduksi. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu metode atau proses dalam menemukan hipotesis untuk menjelaskan sebuah fenomena. Seluruh metode dan proses tersebut terjadi dalam pikiran. Proses yang terjadi dalam pikiran inilah yang disebut abduksi oleh C.S. Peirce. Berbicara mengenai abduksi akan melalui 3 bagian, yaitu pemikiran Peirce tentang abduksi, beberapa syarat dalam memilih hipotesis, dan segi teoritis dari abduksi. Mulanya, Peirce memandang abduksi adalah penyimpulan dari 3 proposisi, yaitu proposisi hukum atau rule, kasus atau case, dan kesimpulan atau result, yang disusun dalam sebuah silogisme berupa premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Namun, Peirce sadar bahwa abduksi merupakan tahap pertama dalam penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah berawal dari keheranan terhadap peristiwa atau fakta yang membuat keraguan, yang maka dari itu dicarilah penjelasan melalui hipotesis. Secara formal, abduksi adalah bentuk silogisme yang bertolak dari sebuah fakta ataupun kasus. Dari fakta dirumuskan hipotesis yang general dan universal untuk menjelaskan kasus tersebut. Contoh kasus adalah penularan wabah COVID-19. Wabah tersebut telah dinyatakan sebagai pandemi karena tingkat penularannya yang tinggi, hampir 95% negara di dunia ikut terdampak wabah. Pertanyaan tentang sebab penularan dan munculnya COVID-19 dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebiasaan hidup yang tidak sehat, transmisi melalui hewan terinfeksi ke manusia, maupun berawal dari sebuah epidemi. Peirce merincikan 2 ciri abduksi. Yang pertama, abduksi menawarkan hipotesis yang probable atau kemungkinan, karena hipotesis berfungsi sebagai konjektur atau dugaan yang harus dibuktikan melalui verifikasi. Kedua, hipotesis memang harus diverifikasi, tapi tidak perlu dibuktikan dengan observasi langsung atau direct observation. Maksudnya, hipotesis tersebut dapat menjelaskan fakta yang diverifikasi pada masa depan. Sebut saja teori evolusi Charles Darwin. Yang paling fenomenal adalah manusia merupakan evolusi dari kera. Walaupun mayoritas menentang hal tersebut dan menyebut Darwin orang gila, nyatanya sampai saat ini manusia masuk pada kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, dan ordo Primata, yang sama seperti jenis kera. Hal ini menyatakan hipotesis yang dikemukakan Darwin adalah benar adanya dan dibuktikan melalui pengalaman di masa depan. Hipotesis abduksi tidak lebih dari fake ide yang harus dibuktikan melalui induksi dan deduksi. Syarat paling penting dalam pemilihan hipotesis adalah hipotesis yang dapat diverifikasi secara eksperimental. Selain itu, hipotesis yang baik adalah yang berkarakter idealistik. Dikatakan idealistik karena hipotesis itu tidak hanya diuji, melainkan juga harus dibuktikan benar dengan mendorong perkembangan ilmu itu sendiri secara dinamis. Hipotesis idealistik didasarkan pada insting
atau akal budi. Insting merupakan tool atau alat ilmu pengetahuan ketika memilih hipotesis. Nilai teoretis abduksi adalah: pertama, abduksi menghasilkan hipotesis yang general atau universal. Kedua, abduksi adalah proses yang tidak hanya dipatok dengan penalaran formal, namun juga imajinasi berdasarkan pengalaman. Ketiga, proses abduksi adalah untuk orisinalitas realitas, atau dengan kata lain, abduksi menawarkan sesuatu yang harus diuji, bukan sesuatu yang diketahui kebenarannya. Keempat, abduksi adalah suatu fase interpretasi. Maksudnya, hipotesis abduksi tersebut dirumuskan melalui cara pandang terhadap suatu fakta atau pengalaman. Setelah memilih hipotesis, langkah berikutnya adalah menyimpulkan prediksi-prediksi eksperimental dengan menyeleksi prediksi tersebut terjadi atau tidak. Proses menarik prediksi-prediksi dari suatu hipotesis disebut deduksi. Deduksi adalah usaha mengungkap konsekuensi eksperensial dari hipotesis eksplanatoris. Hipotesis tersebut mengklasifikasikan pada suatu hal yang umum dan disetujui anggota kelas, premis mayor, lalu mengerucutkan hipotesis tersebut menjadi lebih khusus, premis minor, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau konklusi. Dalam konklusi ini sudah terbukti kebenarannya berdasarkan prediksi yang ditarik. Contohnya, Andi telah mencuri barang temannya karena tergiur dengan keindahan barang tersebut. Maka, silogisme yang dapat dipakai adalah pasal 362 KUHP tentang pencurian, premis mayor. Berdasarkan unsur dalam pasal tersebut, Andi terbukti bersalah karena melawan hukum dengan melakukan tindakan pidana pencurian, premis minor. Maka Andi dapat dihukum sesuai sanksi yang tertera dalam pasal tersebut, yaitu konklusi. Jadi, deduktif berakhir dengan prediksi yang ditarik secara logis dari hipotesis eksplanatoris. Sekian dari presentasi kami, maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.